Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座episode 77 Membina 4 landasan pikiran menjadikan kebijaksanaan sebagai pedoman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 landasan pikiran. Yang pertama, merenungkan raga. Apa artinya? Itu artinya merenungkan ketidakmurnian raga. Ada beberapa artis maupun aktris merasa dirinya sangat bersih. Banyak pria yang menyukai wanita. Banyak wanita yang menyukai pria. Sebenarnya Bodhisattva mengharapkan kita untuk tidak mengharapkan perasaan terhadap manusia. Beliau menginginkan kita merenungkan raga dan merenungkan ketidakmurnian raga. Itu karena setiap tubuh manusia sangatlah kotor. Itu tidak bisa dibersihkan. Kalian pasti pernah memakan siput, kan? Bukankah setelah Anda mengisap dagingnya keluar, di belakangnya akan tertempel sedikit kotorannya? Apakah mengerti? Merenungkan ketidakmurnian raga. Bodhisattva mengharapkan kita untuk tidak genit. Jangan memikirkan hal tersebut. Janganlah mengira dirimu sangat bersih. Ragamu termasuk organ dalam dan seluruh anggota tubuhmu penuh dengan cairan. Coba bayangkan betapa kotornya 7 lubang yang ada di tubuhmu. Hidung Anda ada kotoran hidung, mata Anda ada kotoran mata, telinga Anda ada kotoran telinga, kepala Anda ada ketombe, air liurmu penuh dengan dahak. Anda hanya tidak melihat lubang hidung para artis tersebut saja. Jika Anda melihat lebih dalam lagi, di dalamnya penuh dengan kotoran hidung. Bodhisattva berkata bahwa anggota bagian atas dan bawah sama saja. Itu artinya kita tidak boleh mengharapkan perasaan terhadap lelaki atau perempuan. Kita harus merenungkan ketidakmurnian. Betapa bau dan kotornya urin dan kotoran kita. Setelah kita mati, tubuh kita membusuk. Itu sangatlah bau. Coba kalian perhatikan, apakah hewan yang sudah mati itu bau atau tidak? Setelah manusia meninggal, tubuhnya juga akan membusuk. Jika Anda membeli daging dan lupa menaruhnya ke dalam kulkas, baunya akan menyerbak ke seluruh ruangan. Bodhisattva mengharapkan kita untuk tidak mengharapkan kecantikan, baik itu pada wanita. Pikiran Anda harus bersih. Kalian harus tahu kekotoran tubuh kalian. Dengan demikian, kalian baru ingin membersihkannya. Jika Anda merenungkan raga dan merenungkan ketidakmurnian, maka Anda bisa menghilangkan berbagai keinginan untuk mengejar wanita. Jika Anda melihat seorang pria tampan, aktor ini dan itu sangat tampan. Jika Anda melihat bagian dalam telinganya, apakah kalian masih menyukainya? Bodhisattva mengharapkan kita untuk merenungkan ketidakmurnian. Terkadang kekotoran yang ada di wajah kita adalah rupa kita. Karena suatu hari nanti wajah kita akan menjadi tulang. Apa yang Anda sukai? Pada akhirnya Anda hanya menyukai setumpuk tulang saja. Orang yang telah meninggal seperti hantu. Itulah mengapa banyak orang Tionghoa yang tidak menghormati orang Barat. Mereka menyebutnya sebagai setan, sebutan untuk orang Barat. Itu sangatlah tidak baik. Mengapa demikian? Itu karena setelah menua, wajah mereka sangat menakutkan. Yang pertama, merenungkan raga atau merenungkan ketidakmurnian. Yang kedua, merenungkan perasaan. Itu disebut sebagai merenungkan perasaan adalah sebuah penderitaan.
Ia ingin kalian melihatnya dengan jelas. Setelah manusia lahir, manusia langsung menderita. Betapa sengsaranya sewaktu kecil tidak bisa berbicara. Dia merasakan kedinginan dan kepanasan, tapi dia hanya bisa menangis. Dia tidak bisa berbicara. Saat kedinginan itu seperti sebuah pisau yang menggores badannya. Sama juga seperti kalian dibangunkan di pagi hari saat musim dingin, lalu kalian mengenakan baju. Apakah rasanya seperti digores dengan pisau? Apakah itu dingin? Begitulah perumpamaan. Saat manusia dewasa, mereka harus mengerjakan banyak hal dan bekerja keras. Lalu mereka mengalami kelahiran, penuaan, kesakitan, kematian, keresahan. Mereka tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka menderita karena tidak rela melepaskan. Mereka juga menghadapi musuhnya. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka selalu melihat apa yang mereka benci. Bencana alam, perasaan, dan nafsu keinginan manusia adalah penderitaan. Jadi kalian harus tahu bahwa perasaan kalian adalah sebuah penderitaan. Pada akhirnya, semua itu berakhir seperti mimpi. Kemegahan dan kesejahteraan akan berlalu bagaikan awan alias bersifat tidak kekal dan kosong. Yang ketiga, merenungkan pikiran atau merenungkan ketidakkekalan. Kalian harus merenungkan ketidakkekalan. Pikiran manusia terus mengalami perubahan. Hari ini dia baik padamu, besoknya dia jahat padamu. Asalkan manusia hidup di dunia ini, dia pasti memiliki pikiran di dalamnya. Pikirannya berubah terus di pagi hari dan di malam hari. Seketika dia bahagia, lalu tiba-tiba tertawa. Seketika dia membandingkan, lalu dia menginginkannya. Saat dia tidak bisa mendapatkannya di pagi hari, dia masih berharap untuk mendapatkannya di mimpi saat tidur di malam hari. Saat bermimpi, dia masih mendapatkan mimpi buruk. Setelah itu, dia bertemu dengan mimpi indah. Waktu terus berubah setiap saat. Bodhisattva memberitahu kita bahwa Anda harus mengetahui bahwa pikiranmu bersifat tidak kekal. Ia terus mengalami perubahan. Ia terus berubah tanpa henti. Seiring kalian tumbuh dewasa, apakah pikiran kalian pernah berubah? Saat kalian menikah, pikiran kalian tidak berubah. Sefu beritahu kalian bahwa kalian harus senantiasa merenungkan pikiran kalian sendiri. Ia akan terus mengalami perubahan. Ia bersifat tidak kekal. Jika kalian meninggalkan Sefu di waktu yang agak lama, pikiran kalian akan berubah. Banyak orang yang akan mengalami kemunduran. Inilah mengapa kalian harus sering melihat Paiwa Powa. Kalian harus mendengarkan pencerahan Sefu juga. Dengan demikian, kalian baru bisa menguatkan pikiran kalian sendiri. Pasangan suami istri juga harus sering berkomunikasi. Dengan demikian, kalian baru bisa menjamin pernikahan kalian. Kalian juga harus mempertahankan komunikasi kalian dengan anak. Seiring berjalannya waktu, hubunganmu dengan anak akan berubah. Dikarenakan pikiran manusia bersifat tidak kekal, jadi segala hal juga bersifat tidak kekal. Kalian dilahirkan dengan badan yang sehat, tapi mengapa badan kalian menjadi kurang sehat sekarang? Kalian dilahirkan dengan rambut hitam, tapi mengapa sekarang berubah menjadi putih? Gigi kalian begitu rapi di waktu muda kalian, tapi mengapa gigi kalian telah hilang sekarang? Yang keempat, merenungkan objek atau merenungkan ajaran tanpa keakuan. Apa itu, Fa? Itu artinya kebenaran atau Anda memahami kebenaran itu. Setelah Anda bertemu dengan Dharma, Anda harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada aku. Aku adalah sebuah kepalsuan. Anda bukan siapa-siapa saat Anda baru dilahirkan.
Jika tidak ada yang memberimu nama, apakah Anda tahu siapa dirimu? Jika saya memberimu nama si gendut, maka orang lain akan memanggilmu si gendut untuk selamanya. Jika saya memberimu nama si anak gendut, maka orang lain akan memanggilmu si anak gendut untuk selamanya. Apakah mengerti? Begitu sederhana. Nama adalah sebuah lampiran. Tidak ada kata aku, tapi jika ada manusia yang terlekat, itu artinya ada kata aku. Apa itu merenungkan objek? Anda harus tahu bahwa di dunia ini adalah tanpa keakuan. Anda harus merenungkan ajaran duniawi yang dimana tanpa adanya keakuan. Anda tidak tahu di mana aku yang sebenarnya. Jika mata dan hidung adalah milikmu, Anda berkata, mata adalah milik saya. Lalu hidung ini milik siapa? Anda berkata, hidung adalah milik saya. Lalu lidah dan telinga ini milik siapa? Kita tidak bisa menemukan aku yang mendominasi di segala hal yang ada di dunia. Bodhisattva memberitahu kita bahwa jika aku telah tiada, maka di dunia akan sama bagimu. Ini adalah milik saya. Mengapa saya harus marah padanya? Mengapa saya harus demikian? Jika Anda sudah marah dan sedih, maka Anda akan mati. Saya tidak akan mengalah. Saya tidak bisa menahan amarah ini. Anda akan jatuh ke dalam masalah. Tidak ada kata aku. Saya tanya pada kalian, ketika kalian tertidur pulas, apakah kalian masih ada kata aku? Jika Anda berkata, saya harus tidur dengan baik, bisa jadi Anda tidak bisa tidur dengan baik. Saat Anda sudah sangat lelah dan sudah tiada kata aku lagi, lalu Anda langsung berbaring dan tertidur. Bukankah tiada kata aku lagi? Inilah yang dinamakan 4 landasan pikiran. Sefu beritahu kalian, praktisi Buddhis harus menjadikan kebijaksanaan sebagai pedoman. Hanya dengan memiliki kebijaksanaan, maka raga, pikiran, objek, perasaanmu bisa menempati di satu tempat yang sama. 4 pikiran menempat di satu tempat yang sama disebut dengan raga, perasaan, pikiran, objek. Ketika semua pikiranmu terfokuskan, itu dinamakan 4 fondasi pikiran. Kalian akan tahu apa itu 4 fondasi pikiran saat Anda bertemu dengan orang lain di luar sana. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Fa Pho Pha Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.